Hai, jumpa lagi dengan saya Fioni. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menganalisis data dengan uji beda T. Bahasan kita yang pertama dalam video ini adalah One Sample T-Test. Uji ini biasanya digunakan untuk mengetahui apakah rata populasi sama dengan rata sampel. Misalnya, kita ingin mengetahui apakah rata pengeluaran wisatawan selama di Indonesia sama dengan 20.000 US dollar. Kita harus membuat hipotesis penelitiannya terlebih dahulu. Hipotesis penelitiannya adalah rata pengeluaran wisatawan selama di Indonesia tidak sama dengan 20.000 US dollar. Lalu kita buatkan hipotesis statistiknya. H0 mu sama dengan 20.000. HA mu tidak sama dengan 20.000. Dalam penelitian ini, kita menggunakan taraf nyata atau yang biasa kita kenal sebagai alfa 5%. Kriteria penolakan H0 adalah H0 ditolak jika signifikansinya lebih kecil dari 0,05 atau alfa 5%. Mari kita analisis datanya dengan PSPP. Terlebih dahulu kita buka file uji beda.csv. Dari tampilan data view, kita pilih menu Analyze, lalu Compare Mean, kemudian One Sample T-Test, lalu klik. Kita masukkan X ke test variables dan test value kita isikan 20.000, lalu OK. X adalah pengeluaran wisatawan selama 20.000, itu adalah nilai yang mau kita ujikan. Pada luaran PSPP terlihat dua tabel. Tabel pertama berisi One Sample Statistik. Tabel ini menyajikan informasi tentang sampel yang dianalisis. Informasi pertama adalah ukuran sampel yang dinotasikan dengan N kecil, yaitu ukuran sampel yang kita analisis adalah 73 wisatawan. Rata pengeluaran wisatawan sebesar 17.059,55 US dollar dengan standar deviasi sebesar 6.262,5. Tabel kedua adalah One Sample Test. Pada tabel ini kita lihat nilai yang akan kita uji di test value yaitu 20.000 USD dengan hasil nilai T sebesar minus 4,01 dengan signifikansi dua arah sebesar 0,000. Luaran tersebut kita dapat gunakan untuk menguji hipotesis statistik. Karena signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05, maka kita menolak H0. Dengan demikian, kita dapat simpulkan bahwa hipotesis penelitian kita terbukti, yaitu rata pengeluaran wisatawan selama di Indonesia tidak sama dengan 20.000 US dollar. Nilai T yang negatif menunjukkan bahwa rata pengeluaran yang sesungguhnya lebih kecil dari 20.000 US dollar. Demikian bahasan uji beda T untuk satu sampel. Bahasan kedua dalam video ini adalah Independent Sample T-Test. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata dari dua sampel yang saling bebas. Masalah penelitian yang akan kita selesaikan adalah apakah ada perbedaan antara pengeluaran wisatawan Amerika dengan wisatawan Uni Emirat Arab selama di Indonesia. Maka, kita harus membuat hipotesis penelitiannya terlebih dahulu.
Hipotesis penelitiannya adalah ada perbedaan antara pengeluaran wisatawan Amerika dengan wisatawan Uni Emirat Arab selama di Indonesia. Lalu kita buatkan hipotesis statistiknya. H0 mu 1 minus mu 2 sama dengan 0, atau boleh ditulis juga H0 mu 1 sama dengan mu 2. HA mu 1 minus mu 2 tidak sama dengan 0, atau boleh ditulis juga HA mu 1 tidak sama dengan mu 2. Dalam penelitian ini, kita menggunakan taraf nyata atau yang biasa kita kenal dengan alfa sebesar. Kriteria penolakan H0 adalah H0 ditolak jika signifikansinya lebih kecil dari 0,05 atau alfa 5%. Mari kita analisis datanya dengan PSPP. Kita tetap menggunakan data dari file uji beda.csv. Dari tampilan data view, kita pilih menu Analyze, lalu Compare Mean, kemudian Independent Sample t-Test, lalu klik. Kita masukkan X ke test variables, dan kita masukkan AN ke grouping variable. Klik Define Group untuk memasukkan group value. Isikan angka 1 pada grup 1 value dan angka 2 pada grup 2 value. Klik Continue, lalu klik OK. Data X untuk pengeluaran wisatawan, 1 untuk Amerika, dan 2 adalah Uni Emirat Arab. Luaran PSPP ini pun terdiri dari 2 tabel. Tabel pertama berisi grup statistik. Tabel ini menyajikan informasi tentang 2 sampel yang dianalisis. Informasi pertama adalah ukuran sampel yang dinotasikan dengan N. Kelompok sampel wisatawan Amerika sebanyak 40 wisatawan dengan pengeluaran rata-rata sebesar 17.517,75 US dollar yang memiliki standar deviasi sebesar 3.709,74. Kelompok sampel wisatawan Uni Emirat Arab sebanyak 33 wisatawan dengan pengeluaran rata-rata sebesar 16.504,15 US dollar yang memiliki standar deviasi sebesar 8.419,58. Tabel kedua adalah Independent Sample Test. Pada tabel ini kita lihat 2 keluaran. Yang pertama adalah keluaran uji Levene untuk pengujian kesamaan varians. Uji Levene menggunakan uji F, sedangkan E tentunya. Untuk uji Levene, kita hanya perlu membandingkan signifikansinya. Jika signifikansinya lebih kecil dari 0,05, berarti bahwa varians dari kedua sampel kita asumsikan berbeda, dan begitu pula sebaliknya. Keluaran ini menunjukkan bahwa varians dari kedua sampel tidak dapat diasumsikan sama, karena signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Pada luaran kedua, kita memilih nilai T dari Equal Variance Not Assumed. Nilai T sebesar 0,64 dengan tingkat signifikansi sebesar
0,524. 0,524. Tingkat signifikansi yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa kita tidak dapat menolak H0. Dengan demikian, kita tidak dapat membuktikan hipotesis penelitian dan harus mengambil kesimpulan tidak terbukti perbedaan antara pengeluaran wisatawan Amerika dengan wisatawan Uni Emirat Arab selama di Indonesia. Materi terakhir di video ini adalah uji T untuk sampel berpasangan. Uji ini biasanya digunakan untuk menguji sampel yang sama dengan dua kondisi yang berbeda. Masalah penelitian yang akan kita selesaikan adalah apakah terdapat perbedaan harapan wisatawan pada destinasi XYZ dengan kinerja destinasi XYZ yang dirasakannya. Kita harus membuat hipotesis penelitiannya terlebih dahulu. Hipotesis penelitiannya adalah terdapat perbedaan harapan wisatawan pada destinasi XYZ dengan kinerja destinasi XYZ yang dirasakannya. Lalu kita buatkan hipotesis statistiknya. H0 mu1 minus mu2 sama dengan 0. Atau boleh juga ditulis H0 mu1 sama dengan mu2. HA mu1 minus mu2 tidak sama dengan 0. Atau boleh juga ditulis HA mu1 tidak sama dengan mu2. Dalam penelitian ini kita gunakan taraf nyata atau yang biasa kita kenal dengan alfa sebesar 5%. Kriteria penolakan H0 adalah H0 ditolak jika signifikansinya lebih kecil dari 0,05 atau alfa 5%. Mari kita analisis datanya dengan PSPP. Kita tetap menggunakan data dari file ujibeda.csv. Dari tampilan data view, kita pilih menu Analyze, lalu Compare Mean, kemudian Pair Sample T-Test, lalu klik. Kita masukkan Y1 ke var 1, kemudian kita masukkan Y2 ke var 2, lalu klik OK. Ada 3 tabel dalam luaran kali ini. Pair Sample Statistics. Tabel ini menyajikan informasi tentang dua kondisi yang dianalisis. Informasi pertama adalah ukuran sampel yang dinotasikan dengan N. Untuk dua kondisi tersebut, harapan terhadap destinasi dan kinerja destinasi yang dirasakan. Ukuran sampel wisatawan masing-masing sebanyak 73 wisatawan. Kondisi harapan memiliki rata-rata sebesar 44,59 dengan standar deviasi sebesar 3,10. Sedangkan kondisi kinerja memiliki rata-rata sebesar 45,42 dengan standar deviasi sebesar 3,47. Tabel yang kedua ada 0,47. Tabel yang kedua adalah Pair Sample Correlations. Tabel ini akan mengukur keeratan hubungan antara harapan dengan kinerja. Semakin mendekati 0, maka hubungannya semakin lemah. Semakin mendekati 1, maka hubungannya semakin kuat. Korelasi antara harapan dengan kinerja sebesar minus 0,02 dengan signifikansi sebesar 0,843. Karena signifikansi lebih besar dari 0,05, maka kita dapat simpulkan bahwa tidak terdapat korelasi atau hubungan
antara harapan dengan kinerja. Tabel ketiga adalah tes. Tabel ini menampilkan hasil uji T. Nilai T sebesar minus 1,52 dengan signifikansi sebesar 0,134. Signifikansi yang jauh lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa hipotesis penelitian kita tidak terbukti. Artinya, kesimpulan yang dapat diambil adalah tidak terbukti terdapat perbedaan harapan wisatawan pada destinasi XYZ dengan kinerja destinasi XYZ yang dirasakannya. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih bagi yang telah menonton video ini. Untuk mengetahui cara menganalisis data lainnya dengan Statistical Program T video-video selanjutnya di channel ini, klik subscribe, like, dan share video ini pada teman-teman Anda. Nyalakan loncengnya agar Anda update materi selanjutnya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.